Shalom Victorious People, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di dalam program Semangat Pagi Victorious People. Tema kita pada pagi hari ini sikap pelayan Kristus. Victorious People, kita terbiasa dengan sebutan pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang mungkin dikonotasikan sebagai profesi atau sebagai gelar. Padahal pelayan Tuhan itu maknanya lebih daripada itu, Victorious People. Nah, di dalam kata Yunani ada dua kata yang terkait dalam pelayan, dalam kata pelayan. Yang pertama diakonos, yaitu seseorang yang melakukan perintah dari tuannya, itu diakonos. Nah, yang kedua adalah doulos. Doulos itu sama dengan budak. Seorang yang menyerahkan dirinya dengan mengorbankan kepentingannya sendiri. Nah, di dalam sikap kita sebagai pelayan Kristus, kita kepada doulos, ya, Victorious People. Nah, apakah ciri dari sikap pelayan Kristus? Di sini saya mau sampaikan ada 4 ciri dari sikap pelayan Kristus, Victorious People. Yang pertama adalah selalu berjaga-jaga. Nanti Victorious People dapat baca di dalam Lukas 12 ayat yang ke-35 sampai 47. Berjaga-jaga mencerminkan hati seorang pelayan yang selalu merindukan tuannya datang. Dan dia senang melakukan perintah daripada tuannya. Itu adalah kata selalu berjaga-jaga. Jadi kita sebagai pelayan Kristus, kita memang merindukan kedatangan Tuhan, kita merindukan, kita senang untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah sikap kita berjaga-jaga, Victorious People. Dan yang kedua adalah ciri sikap pelayan Kristus adalah dia setia dalam perkara yang kecil. Kita bisa lihat ya, Victorious bisa baca di rumah di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-23. Jadi ciri sikap pelayan Kristus itu setia dalam perkara kecil. Misalnya kita melayani di dalam pemuritan, kelompok pemuritan, ternyata yang datang hanya misalnya kurang dari 10 orang. Kita tetap melakukan hal itu, Victorious People. Kita tidak melihat kalau yang datang sampai ratusan, mungkin ribuan. Wah, itu semangat sekali, baru dia mau melayani. Tetapi ciri sikap pelayan Kristus adalah setia terhadap perkara kecil. Dia melayani, apakah itu banyak orangnya ataukah itu cuma sedikit orangnya, dia tetap bersemangat, dia tetap mau melayani, dia mau setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Dan firman Tuhan katakan, jika engkau setia di dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikanmu hal-hal yang besar. Nah, kita harus setia di dalam hal-hal perkara yang kecil. Itu adalah sikap atau ciri sikap pelayan Kristus yang kedua. Yang ketiga ya Sobat People, melayani dan bukan dilayani. Kita bisa lihat juga di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Di situ juga dikatakan bahwa Yesus mengajarkan bahwa siapa yang ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Ya, Victorious People. Bukan dia mau melayani, dia berpikir bahwa dia tidak melayani, malah dia harus dilayani. Banyak permintaan di dalam dia mau melayani pelayanan misalnya. Dia harus dijemput dengan ciri-ciri mungkin kendaraannya yang bagaimana atau apapun yang permintaan dia, itu namanya bukan melayani tetapi mau dilayani, Victorious People. Sementara kita mau belajar seperti Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya
sewaktu dia belum disalibkan, dia melayani. Pembasuhan kaki itu adalah pekerjaan budak pada saat itu, tetapi Tuhan Yesus mau melayani para murid-muridnya. Nah, itu adalah ciri sikap pelayan Kristus, yaitu melayani dan bukan dilayani. Nah, untuk yang keempat ya, ciri sikap pelayan Kristus tidak haus pujian. Kita bisa lihat di dalam Lukas 3 ayat 16. Tidak haus pujian, Victorious People. Kalau kita menyadari bahwa kita bisa melayani, bahwa kita bisa sukses di dalam pelayanan-pelayanan, ya Victorious People, itu adalah karena kasih Tuhan kepada kita. Karena kalau kita menyadari kalau bukan karena Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia menebus kita dari dosa-dosa kita, siapakah kita, Victorious People? Siapakah kita? Apakah kita akan bisa ada di dalam kekekalan bersama Dia di dalam kerajaan surga? Kita pasti ada di bawah kuasa dosa. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, kita ada di dalam kuasa dosa, kita ada di bawah kutuk ya Victorious People, dan kita akan tahu kita akan mati binasa. Victorious People. Jadi karena kasih begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, kita bisa ada di mana-mana di dalam melayani Tuhan, kita tidak boleh merasa menjadi sombong. Melainkan kita harus menyadari kalau bukan karena kasih Kristus kita tidak mungkin bisa apa-apa. Seperti Rasul Yohanes ya Victorious People, sewaktu Tuhan Yesus datang, Rasul Yohanes pada saat itu banyak sekali pengikutnya, banyak sekali yang menjadi anggotanya mungkin gitu ya. Tetapi dia katakan, aku tidak layak untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi tidak mencari pujian Victorious People. Dia menyadari yang layak dipuji, yang layak disembah itu hanyalah Tuhan. Hanyalah Yesus Kristus ya Victorious People. Jadi saya mau simpulkan bahwa ciri sikap pelayan Kristus itu ada 4 ya Victorious People, yaitu selalu berjaga-jaga, setia dalam perkara kecil, melayani dan bukan untuk dilayani, dan tidak haus pujian. Baiklah kita sebagai pelayan-pelayan Kristus, kita harus merenungkan keempat hal ini. Karena kita mau menjadi pelayan Kristus yang taat, yang setia sampai Tuhan panggil. Dari 4 poin di atas, poin mana yang masih Victorious People lemah untuk melaksanakannya? Jangan takut ya Victorious People, tetap semangat karena kita mau mohon kepada Roh Kudus untuk memimpin kita. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mohon Roh Kudus menolong kita, memimpin kita agar kita menjadi pelayan Kristus yang taat dan setia. Demikian Victorious People, program Semangat Pagi pada hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati oleh renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya pamit dari Victorious People untuk undur diri, kita mau satu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bahwa kami diingatkan kembali agar kami menjadi pelayan Kristus yang sejati, yang taat, yang setia. Kami mau merenungkan bahwa pelayan Kristus itu adalah yang harus selalu berjaga-jaga dan selalu Bapa setia dalam perkara kecil dan melayani bukan untuk dilayani dan tidak haus akan pujian. Terima kasih Bapa. Biarlah 4 poin ini boleh kami renungkan dalam kehidupan kami
dan kami boleh lakukan sehingga apapun bentuk pelayanan kami yang Tuhan percayakan bagi kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi kami kembalikan itu semua hanya milik Tuhan, itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.